Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 9 Praktikum Struktur Data dari kelas RA. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami. Saya Raihana Delia Putri dengan NIM 123450041 dan selanjutnya teman saya akan melanjutkan perkenalan diri mereka. Perkenalkan, saya Kansanya Pedaliantri dengan NIM 123450099 dari kelas Praktikum RA. Perkenalkan, nama saya Ikvina Haula Halika dengan NIM 123450076 dari kelas Praktikum Struktur Data RA. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Nobel Nizam dengan NIM 123450117 dari kelas RA. Oke, itu dia perkenalan singkat dari kelompok kami. Selanjutnya kami akan membahas hasil diskusi kami mengenai tugas kali ini, yaitu permainan menara Hanoi yang terdiri dari 3 tiang dengan beberapa cakram yang berbeda ukurannya. Tujuan dari permainan ini adalah memindahkan seluruh cakram dari tiang pertama ke tiang ketiga dengan aturan-aturan tertentu. Yang pertama, hanya boleh memindahkan 1 cakram pada satu waktu. Kemudian yang kedua, cakram yang lebih besar tidak boleh diletakkan di atas cakram yang lebih kecil. Kemudian yang ketiga, boleh menggunakan tiang kedua sebagai tempat perantara. Pertama-tama, program dimulai dengan menginisialisasi kondisi awal permainan. Nah, di tahap ini kita memiliki 3 tiang, yaitu tiang A, tiang B, dan juga tiang C, serta 3 cakram dengan 3 ukuran yang berbeda yang semuanya ada di tiang A. Pada flowchart ini terlihat sebagai langkah penentuan parameter awal untuk memulai proses rekursif. Kemudian ada fungsi if yang akan memindahkan cakram asal ke tiang tujuan. Nah, proses ini akan terus berulang hingga semua cakram berhasil dipindahkan ke tiang C. Inputan diawali dengan membuat sebuah kelas stack yang berisi fungsi init untuk menginisialisasi objek baru dari sebuah kelas. Lalu fungsi isEmpty digunakan untuk melihat apakah kelas stack tersebut kosong atau tidak. Fungsi push digunakan untuk menambahkan item pada top dari item list. Lalu fungsi pop digunakan untuk menghapus top item dari item list. Lalu ada fungsi pick yang digunakan untuk mengembalikan top item dari item list tanpa menghapusnya. Selanjutnya ada fungsi size yang digunakan untuk mengukur ukuran stack pada saat ini. Fungsi ini tidak akan mengubah isi stack, hanya saja memberi informasi tentang banyaknya elemen yang ada di dalamnya. Dan ada fungsi str yang digunakan untuk mengonversi objek menjadi representasi string. Dilakukan inisialisasi 3 stack yang merepresentasikan tiang cakram dengan membuat tiang A dengan nama A, tiang B dengan nama B, tiang C dengan nama C. Lalu, dorong disk ke tiang A dalam urutan ukuran yang diperkecil, for I dari 3 ke 1, lalu call push pada tiang A. Didefinisikan fungsi menara Hanoi yang berisi nilai N, asal, tujuan, perantara. If N sama dengan 1, maka cakram sama dengan asal.pop. Tujuan dot push dalam kurung cakram. Print, pindahkan cakram dari tiang asal ke tiang tujuan. Else, menara Hanoi dalam kurung N-1, asal, perantara, tujuan. Cakram sama dengan asal.pop dalam kurung. Tujuan.push dalam kurung cakram. Print, pindahkan cakram dari tiang asal ke tiang tujuan. Menara dalam kurung N-1 perantara tujuan asal. Sehingga menara Hanoi dalam kurung 3, tiang A, tiang C, tiang B. Nah, pada bagian ini yaitu mengenai tentang output atau hasil dari pemrograman yang sebelumnya telah dijelaskan teman saya. Nah, pada kasus ini juga sebelumnya telah dijelaskan mengenai aturan-aturan tertentu pada kasus ini. Nah, misi dari kasus ini yaitu selesaikan menara Hanoi yang terdiri dari 3 tiang yang dimasalahkan dengan A, B, C dan 3 cakram dari yang terbesar hingga yang terkecil. Nah, pindahkan semua cakram dari tiang A ke tiang C. Nah, untuk menjelaskan output yang
kami dapatkan itu di sini kami sedikit memiliki ilustrasi sederhana. Nah, ini untuk ilustrasi sederhana dari Menara Hanoi. Jadi Menara Hanoi itu istilahnya kalau cakram, kita menggunakan cakram itu ukuran yang paling besar itu berada paling bawah, kemudian ukuran sedang itu di tengah, dan ukuran paling kecil itu paling atas. Nah, itu tadi. Kemudian output yang didapat dari programan kami itu kita misalkan keadaan awalnya seperti pada ilustrasi yang kami tampilkan, dengan cakram yang paling besar itu disimbolkan dengan nomor 3, yang sedang itu nomor 2, dan yang paling kecil itu nomor 1. Nah, kemudian pada output yang pertama, pindahkan cakram 1 dari tiang A ke tiang C. Nah, kita pindahkan tuh cakram yang paling kecil atau yang nomor 1 itu ke tiang yang C. Nah, kemudian output yang selanjutnya yaitu pindahkan cakram 2 dari tiang A ke tiang B. Nah, cakram yang berukuran sedang atau disimbolkan dengan nomor 2 itu dipindahkan ke tiang B. Kemudian output yang selanjutnya, pindahkan cakram 1 dari tiang C ke tiang B. Nah, cakram 1 tadi udah ada di tiang C itu dipindahkan lagi ke tiang B, yang dimana sebelumnya tiang B itu sudah ada cakram berukuran sedang atau disimbolkan dari nomor 2 itu tadi, sehingga pada tiang B itu terdapat 2 cakram, yaitu cakram nomor 2 berukuran sedang dan cakram berukuran kecil itu nomor 1. Kemudian output yang selanjutnya itu pindahkan cakram 3 dari tiang A ke tiang C. Nah, cakram 3 tadi sebelumnya berada di tiang A, kemudian dipindahkan ke tiang C. Output yang selanjutnya yaitu pindahkan cakram 1 dari tiang B ke tiang A. Nah, cakram 1 kan berada paling atas tadi di tiang B, kemudian dia dipindahkan ke tiang A. Kemudian output yang selanjutnya itu pindahkan cakram 2 dari tiang B ke C. Nah, tadi di tiang C itu sudah ada cakram paling besar, kemudian dari tiang B ditambahkan atau dipindahkan cakram yang berukuran sedang atau nomor 2 itu ke tiang C, sehingga pada tiang C itu sekarang telah ada cakram yang paling besar nomor 3 dan kemudian cakram yang berukuran sedang nomor 2. Kemudian output yang terakhir yaitu pindahkan cakram nomor 1 dari tiang A ke tiang C. Nah, yang output terakhir ini tadi di tiang C sudah ada paling bawah itu ada cakram paling besar nomor 3, kemudian yang kedua itu cakram ukuran sedang nomor 2, dan kemudian cakram 1 dipindahkan dari tiang A ke tiang C. Nah, kemudian sehingga tiang C ini dengan urutan yang paling dari yang terbesar ke terkecil itu cakram paling besar, kemudian cakram yang berukuran sedang, dan cakram yang paling kecil gitu. Maka jadilah Menara Hanoi. Baik, terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan pada penugasan kali ini adalah implementasi dari algoritma Menara Hanoi menggunakan konsep struktur data stack. Komponen utama pada algoritma ini adalah yang pertama adalah kelas stack. Digunakan untuk membuat tumpukan yang mempresentasikan tiang pada permainan Menara Hanoi. Kemudian fungsi-fungsi yang di dalamnya adalah fungsi-fungsi atau metode yang secara umum pada stack, yaitu ada init yang merupakan inisiasi tumpukan dengan nama, dengan parameter name di situ. Lalu ada isEmpty, push, pop, pick, size, dan terakhir adalah str yang dimana untuk melihat atau menampilkan atau mengembalikan stack tersebut. Lalu ada inisialisasi atau inisiasi juga terhadap objek dari stack tersebut yang kami namakan tiang A, tiang B, dan tiang C. Lalu cakram diinisialisasikan pada tiang A yang dimana cakram terbesar direpresentasikan oleh angka 3 hingga yang terkecil itu adalah angka 1. Sehingga ada 3 cakram, 3, 2, 1. Kemudian fungsi rekursif pada algoritma Menara Hanoi yang dimana ada fungsi Menara Hanoi pada algoritma atau source code kami, yaitu untuk algoritma utama dalam memindahkan cakram dari satu tiang ke tiang lainnya. Pada dasarnya fungsi ini adalah memindahkan n cakram dari tiang asal ke tiang tujuan dengan bantuan tiang perantara. Lalu, proses ini terdiri dari langkah-langkah rekursif, yaitu ada 3, ada memindahkan n-1 cakram ke tiang perantara, kemudian memindahkan cakram terbesar ke tiang tujuan, kemudian yang terakhir memindahkan n-1 cakram dari tiang perantara ke tiang tujuan. Algoritma ini dijalankan untuk memindahkan 3 cakram dari tiang A ke tiang C dengan bantuan tiang B. Tiang A
tiang C, dan perantaranya adalah tiang B. Nah, jadi dengan menggunakan algoritma tersebut, caram cakraman dari terbesar hingga yang terkecil dapat tersusun rapi sesuai dengan ketentuan penugasan kali ini. Mungkin cukup sekian dari saya dengan kesimpulan penugasan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.